Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kenalin ya, nama saya Chandra Ganjar. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, khususnya dari jurusan AN atau Administrasi Niaga. Nah, saya di sini bersama teman-teman saya mau ngejelasin nih tentang apa sih jurusan Administrasi Niaga itu? Atau apa sih bedanya administrasi niaga sama administrasi bisnis? Terus juga prospek kerjanya apa sih kalau saya kuliah di sana? Terus akreditasi kampusnya apa? Akreditasi jurusannya apa? Nah, saya di sini bakalan jawab pertanyaan kalian atau pertanyaan-pertanyaan itu secara singkat. Dan menurut yang saya tahu ya, saya juga bakal ngejelasin apa sih yang pertama nih, apa sih perbedaannya administrasi niaga dengan administrasi bisnis? Pastikan di kampus-kampus lain namanya pada beda. Nah, jadi bedanya itu nggak ada, cuman dari penamaannya saja. Soalnya administrasi niaga itu turunan dari ilmu administrasi. Jadi ada dua nih, turunan dari ilmu administrasi. Yang pertama itu administrasi niaga atau administrasi bisnis. Yang kedua itu administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Nah, itu nih. Jadi, kalian kalau mau tahu lebih lengkapnya, kalian harus tahu prodi-prodinya. Jadi di jurusan administrasi niaga di Polban ini ada 6. Ada 6 prodi atau program studi. Ada 3 program studi diploma 3. Ada 3 juga program studi D4. Bakalan nanti teman-teman Chandra nih bakal jelasin nih tentang prodinya masing-masing. See you guys. Amati ya, tonton juga ya. Silahkan. Bismillah, mengenai Prodi D3 Administrasi Bisnis sudah terakreditasi unggul dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga kerja ahli media yang profesional, mampu berwirausaha, mampu berkomunikasi bisnis dalam 2 bahasa asing, dan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa. Di sini saya akan menjelaskan terkait sarana dan prasarana yang terdapat di Prodi D3 Administrasi Bisnis. Yang pertama, adanya laboratorium bisnis, yaitu laboratorium terkait dengan saham e-trading dan pasar uang. Kemudian ada laboratorium real business retail, laboratorium simulasi bisnis, laboratorium perkantoran, Laboratorium Electronic Filling System atau EFS, dan Laboratorium Pengetikan Manual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait prospek kerja dari profil lulusan D3 Administrasi Bisnis. Yang pertama sebagai asisten manajer bisnis, kemudian sebagai supervisor pengelolaan SDM, kemudian sebagai asisten manajer kantor virtual, kemudian berhubungan dengan public relations dan customer service, dan yang terakhir adalah sebagai entrepreneur. Di D3 Manajemen Pemasaran, para mahasiswa diharapkan mampu menangani pekerjaan manajerial dan praktikal di bidang pemasaran, dapat mengelola kegiatan penjualan baik penjualan ke konsumen langsung maupun konsumen bisnis. Lalu selain itu juga diharapkan nantinya dapat memproses data secara akurat, berkomunikasi secara efektif lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, mengelola informasi dan komunikasi untuk menunjang kegiatan pemasaran, serta yang terakhir adalah memiliki semangat kewirausahaan. D3 Manajemen Pemasaran memiliki prospek kerja di mana mahasiswa atau mahasiswinya dapat menjadi pengelola kegiatan penjualan yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan, melaksanakan komunikasi efektif, melaksanakan penulisan bisnis, melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial, melaksanakan keterampilan penjualan, dan menyusun aktivitas rencana penjualan. Lalu menjadi pengelola kegiatan layanan yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan, melaksanakan komunikasi efektif, melaksanakan penulisan bisnis, mewujudkan kepuasan pelanggan, dan menangani keluhan pelanggan. Kemudian menjadi pengelola merek yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan, melaksanakan
komunikasi efektif, melaksanakan penulisan bisnis, merencanakan riset terhadap sebuah merek, mengolah data riset, dan melaksanakan event. Dan yang terakhir, menjadi wirausahawan yang mampu mengidentifikasi peluang usaha, merancang kegiatan usaha, dan mengoperasionalkan kegiatan usaha. Ni hao. Nimen hao. Selamat datang di Usaha Perjalanan Wisata. Halo. Jadi, usaha perjalanan wisata. Apa sih usaha perjalanan wisata itu? Usaha perjalanan wisata atau UPW merupakan sebuah program studi di mana kita akan mempelajari untuk menyediakan, menyelenggarakan, mengatur sebuah perjalanan wisata untuk orang-orang baik individual maupun kelompok gitu. Nah, jadi di sini kita akan mengatur semua perjalanan mereka seperti itu. Nah, selain itu kamu juga akan banyak berdiskusi, berkomunikasikan dengan para wisatawan dalam mengenai mengatur segala perjalanannya sampai juga budgetingnya. Lalu kita juga akan belajar untuk melestarikan budaya agar para turis baik dari lokal maupun mancanegara itu tertarik. Lantas, perbedaan UPW sama jurusan pariwisata apa? UPW memiliki fokus di usaha, jadi bagaimana caranya mengembangkan sebuah bisnis pariwisata. Berbeda dengan jurusan pariwisata yang biasanya secara general membahas tentang pariwisata, baik itu cara berpenampilan, cara melayani, manajemen wisata, dan sejenisnya. Untuk teman-teman yang lebih tertarik di bidang perbisnisan, apalagi mengatur sebuah pariwisata, maka bisa bergabung dengan usaha perjalanan wisata. Keunggulan belajar di UPW. Yang pertama, teman-teman bakal belajar tentang grooming. Grooming adalah hal yang mutlak, berbeda dengan ganteng cantik yang subjektif, tapi kerapihan adalah hal yang mutlak. Teman-teman bakal belajar bagaimana cara berpenampilan secara rapih, dan teman-teman juga bakal belajar bagaimana cara kita bersikap. Jadi bakal diatur tuh, gimana caranya senyum, gimana caranya bertemu lawan bicara, gimana caranya menghadapi konsumen yang nyebelin sampai konsumen yang buat happy. Teman-teman bakal belajar itu semua. Menarik bukan? Yang kedua, teman-teman juga bakal belajar tentang teknologi. Jadi, jangan takut untuk ketinggalan teknologi, karena di UPW kita belajar tentang teknologi. Salah satunya adalah teknologi desain. Nyambung banget buat teman-teman yang suka mendesain. Di UPW bakal belajar gimana cara kita mendesain. Jadi dalam membangun sebuah usaha tentunya diperlukan brosur-brosur yang menarik. Yang brosur ini nggak cuma dibuat secara offline aja, tapi banyak juga secara online. Contohnya, memasarkan produk usaha perjalanan wisata dalam web. Yang ketiga, manajemen waktu. Di UPW kita belajar tentang bagaimana caranya memanage waktu. Jangan sampai ketika kita memiliki konsumen, kita terlambat. Keempat, event organizer. Buat teman-teman yang minat di bidang event atau mengorganisasikan sebuah event, itu cocok juga untuk masuk UPW, karena di UPW kita bakal belajar hal itu. Kita bakal dituntut membangun sebuah event dan bagaimana cara menjalankannya dengan baik. Otomatis teman-teman bakal bisa masuk juga ke dunia event. Yang kelima, bahasa asing. Cocok banget buat teman-teman yang suka mempelajari bahasa luar. Kita sebagai anak-anak di UPW pasti dituntut untuk bisa berkomunikasi nggak cuma di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Di UPW kita bakal belajar bahasa asing supaya bisa berkomunikasi sampai ke luar negeri. Keren banget kan? Sisya! Nah, selanjutnya itu mengenai prospek kerja dari usaha perjalanan wisata. Ada apa aja sih? Oke, yang pertama ada ticketing supervisor. Nah, jadi di sini kalian akan menyampaikan informasi penerbangan dengan membaca sebuah sistem availability baik secara manual maupun computerized. Nah, lalu yang kedua ada tour operator. Nah, jadi di sini kalian akan membuat sebuah paket wisata lalu dijual kepada konsumen. Selain itu kalian juga membuat paket wisata sesuai requestan konsumen. Nah, lalu setelah itu kalian akan memantau jalannya perjalanan wisata tersebut. Oke, yang ketiga itu ada travel product sales and marketing supervisor. Nah, jadi di sini kalian harus memahami bagaimana karakteristik dari sebuah konsumennya. Lalu kalian juga akan harus berkomunikasi dengan baik dengan para konsumen tersebut. Lalu setelah itu kalian harus memasarkan produk travel yang kalian buat. Lalu kalian harus mencapai sebuah target dari produk travel tersebut. Selanjutnya ada tour guide. Nah, jadi tour guide ini kalian harus berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai dengan tempat atau lokasi. Nah, selain itu kalian juga harus menjelaskan atau berkomentar mengenai atraksi wisata di sebuah tempat wisata. Selain itu kalian juga harus menguasai keadaan situasi baik keadaan baik-baik saja maupun keadaan genting. Nah, selain itu kalian juga harus memandu jalannya perjalanan wisata.
Yang selanjutnya itu ada business event coordinator. Nah, jadi di sini kalian cukup simpel, yaitu kalian melaksanakan, menjalankan berbagai macam business event. Nah, yang selanjutnya itu ada ground handling staff. Nah, di sini kalian itu mengelola di bandara baik keberangkatan maupun kedatangannya, dan juga kalian mengelola dokumen perjalanan. Juga kalian melayani menjadi pelayan di bandara itu, baik melayani tamu biasa maupun melayani pelanggan yang berkebutuhan khusus. Malam-malam main kartu remi. Sambil nunggu teman-teman OTW. Sekian dari kami, sampai jumpa di UPW. Program studi D4 Administrasi Bisnis berdiri pada tanggal 31 Desember 2008 dan memiliki akreditasi unggul. Program studi D4 Administrasi Bisnis adalah profesional di bidang administrasi bisnis yang berorientasi kepada kebutuhan dunia industri, memiliki kemampuan berwirausaha, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat mengaplikasikannya pada tingkat hidup masyarakat dan peningkatan kesejahteraan umum. Saat ini, program studi D4 Administrasi Bisnis memiliki visi dan misi, yaitu menjadi program studi unggulan dalam bidang administrasi bisnis pada tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2025. Dan misi yang dilakukan ialah, yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang administrasi bisnis. Kemudian selanjutnya mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kerjasama dalam kegiatan Tridharma. Selanjutnya, program studi D4 Administrasi Bisnis memiliki beberapa prospek kerja yang baik. Yang pertama, dapat menjadi entrepreneur. Yang kedua, menjadi intrapreneur. Yang ketiga, office manager. Yang keempat, eksekutif administratif asisten. Dan yang terakhir, dapat menjadi small business consultant. Terima kasih. Sebenarnya D4 Manajemen Aset ini di Indonesia hanya ada 2, yaitu di Polban dan juga ada di STAN. Dan di Polban ini sudah terakreditasi A. Lalu apa aja sih yang kita pelajari selama kita menempuh pendidikan di manajemen aset? Sebenarnya secara garis besar kita itu mempelajari tentang siklus aset yang ada pada gambar di samping ini, dari dimulainya perencanaan kebutuhan aset sampai dengan pemusnahan atau pengalihan aset. Selain itu juga manajemen aset merupakan gabungan dari beberapa rumpun keilmuan seperti adanya keuangan akuntansi, manajemen informasi, planologi, properti, dan juga lain halnya. Jadi sebenarnya manajemen aset itu adalah gabungan dari beberapa rumpun ilmu. Oke, baik. Yang selanjutnya tuh ada prospek kerja dari manajemen aset sendiri ya, teman-teman. Yang pertama tuh ada Asset Placement Officer, ada Asset Administration, lalu ada Basic Asset Appraiser, lalu ada Asset Management Information System Assistant, dan ini ada Physical Asset Operation and Maintainer, itu ada Facility Supervisor, ada Asset Estimator, ada Property Analysis, ada Project Supervisor, ada Asset dan Building Investor. Lalu ada sebaran alumni manajemen aset Polban itu, sejak tahun 2017, alumni manajemen aset Polban telah tersebar ke berbagai perusahaan-perusahaan yang bonafit. Di antaranya ada kementerian, lalu ada Pemprov, Pemkab, Pemkot, lalu ada BUMN, BUMD, akademisi, KJPP, swasta, dan entrepreneur. Lalu yang terakhir ada kementerian atau lembaga. Prodi Manajemen Pemasaran mempelajari tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan pemasaran baik barang maupun jasa untuk memenuhi tujuan perusahaan ataupun organisasi.
Peran seorang marketer sangat dibutuhkan di setiap perusahaan, karena setiap kegiatan bisnis memerlukan kegiatan pemasaran agar produk yang dihasilkannya dapat dikenal, diterima, dan dikonsumsi oleh target pasarnya. Profil lulusan prodi ini di Polban menjadi asisten manajer kantor, penyelia atau pengawas kantor, sekretaris, dan public relation officer. Nah, gimana tadi penjelasan dari tiap program studi di jurusan AN? Jadi nggak nambah bingung kan? Nanti masuk mau ke prodi yang mana? Atau ke D3 atau D4-nya nggak bingung kan? Semoga lah kalian nggak bingung, semoga juga kalian nambah wawasan tentang program studi di jurusan AN di Polban ini. Terima kasih atas waktu kalian, terima kasih atas perhatian kalian juga. Di sini saya bersama teman-teman saya pamit. Semoga kalian masuk ke jurusan AN di Politeknik Negeri Bandung. Kami tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AN, go. Ayo.